Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuat, tetap semangat. Semangat apa? Semangat belajar, semangat menuntut ilmu, ingin tahu hal-hal yang baru. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4. Kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, 2, dan 3. Selalu berhemat energi. Kita akan mempelajari materi apa? Ya, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk anak-anak? Pasti sebagian sudah ada yang tahu, bahkan semuanya sudah tahu. Teks petunjuk adalah teks yang berisi informasi berupa arahan, pedoman untuk menggunakan atau membuat sesuatu. Tujuan teks petunjuk yaitu menjelaskan bagaimana sesuatu hal dilakukan agar pembaca atau pendengar secara tepat mengikuti proses membuat atau menggunakan sesuatu dengan tepat. Ciri-ciri teks petunjuk. Di antaranya, 1. Menggunakan kalimat perintah. Biasanya menggunakan kata gunakanlah, pakailah, minumlah, dan sebagainya. Yang kedua, terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan. Langkah ini biasanya menggunakan nomor, misalkan langkah ke-1, langkah kedua, langkah ketiga, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Contohnya, lalu, kemudian, selanjutnya, dan sebagainya. Berikutnya, terdapat aturan untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk meminum obat. Berikutnya menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Berikutnya kita akan mempelajari karakteristik teks petunjuk. Apa saja? Yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, disampaikan secara berurutan. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Hal-hal yang perlu kamu perhatikan sebelum membuat teks petunjuk yaitu tulis teks petunjuk secara urut dan runtut. Yang kedua, kalimat perintah dalam teks petunjuk atau biasanya kalimat atau teks petunjuk menggunakan kalimat perintah. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, perhatikan tanda baca dan ejaan yang tepat dalam teks petunjukmu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan teks petunjuk, diantaranya harus mencantumkan hal-hal yang dianggap penting. Yang kedua, tuliskan petunjuk secara rinci dan urut. Ingat, harus urut. Yang ketiga, cantumkan keterangan secara lengkap dan jelas. Berikutnya, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dan jika perlu, sertakan gambar. Macam-macam teks petunjuk. Yang pertama, teks petunjuk penggunaan obat. Ini bisa kalian temukan biasanya di bungkus-bungkus atau di tempat obat. Biasanya penggunaan serta cara penyimpanan obat tersebut.
Yang kedua yaitu teks petunjuk membuat sesuatu. Seringkali kita jumpai dalam kemasan kopi, teh, atau mie instan. Berikutnya, teks petunjuk melakukan sesuatu. Biasanya kita temukan di majalah. Contohnya, tips merawat dan memelihara tanaman. Dan yang terakhir, teks petunjuk yang berupa denah. Biasanya kita jumpai di lampiran undangan. Berikutnya, contoh teks petunjuk membuat sesuatu. Ibu akan memberikan contohnya. Perhatikan. Ini seringkali kita jumpai dalam kemasan mie instan. Seperti gambar yang ada. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Ya, mudah. Pasti bisa. Demikian materi hari ini, sampai bertemu lagi di materi berikutnya ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Semangat apa? Semangat belajar, semangat mencari ilmu agar tahu hal-hal yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.